Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Novianti Lepir Janggandewa. Saya CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita pada sore hari ini akan segera kita mulai dengan tema diseminasi modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 2 Waingapu oleh calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 2 Waingapu. Selamat sore untuk kita sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, rahayu. Salam Pancasila, salam dan bahagia. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Waingapu atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta hadirin sekalian yang sama kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaannya, perkenanannya kita boleh hadir mengikuti acara sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali seluruh kegiatan kita pada hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa.
Untuk itu saya minta Pak Uce untuk membawa kita dalam doa. Kepada Bapak saya silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita sore ini, mari kita dulu kita satu dalam doa dan juga saya untuk berdoa dalam agama saya Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala cinta dan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami, lebih khusus atas pembinaanmu hingga saat ini. Ya Bapa, pada saat ini juga kami bersyukur atas pernyataan Tuhan, kami boleh ada dan hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Lucy dan Ibu Rupi. Ya Bapa, biarlah kegiatan guru penggerak angkatan 11 ini boleh jadi hanya di dalam kehendak-Mu saja. Ini doa singkat kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Pak J. Kita akan lanjutkan acara kita. Berikut saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama. Yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, dan yang keempat sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang kelima penyampaian materi oleh pemateri kita. Baiklah, kita akan melaju pada acara kita yang selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Engapu atau yang mewakili Bapak Ramilus. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh MC kepada saya untuk mengucapkan sepatah kata berhubungan dengan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif untuk guru calon penggerak atau guru calon penggerak. Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Sabe, Salam dan Bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita mengucapkan puji dan syukur oleh karena atas perkenanannya kita boleh bisa hadir dalam kegiatan sore hari ini dengan suasana penuh damai dan sukacita daripada Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira bagi Bapak Ibu guru penggerak yang sudah ada di sini dan secara khusus bagi Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang hebat ini, saya kira memang kegiatan ini sangat membutuhkan pengorbanan ya, kalau menurut hemat saya. Karena saya lihat guru penggerak ini banyak kegiatan yang dilakukan dari proses demi proses untuk menjadi seorang guru penggerak ini bukan gampang sebenarnya, dan itu merupakan suatu cara bagaimana untuk mencapai tujuan yang merupakan misi dan visi dari sekolah itu sendiri. Jadi harapan
saya yang selaku head sekolah, tadi saya sudah lupa tidak menyampaikan apa ya, seharusnya kepala sekolah sebenarnya ya. Tapi saya kira yang lalu itu sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah dalam pertemuan yang lalu. Jadi ini hanya mengulangi sisa saya pikir, dan bagi Bapak Ibu guru juga sudah sangat memahami maksud dari kegiatan ini. Jadi harapan kita semua bahwa dari kegiatan ini akan menciptakan guru penggerak yang betul-betul bisa diandalkan atau bisa mempengaruhi secara positif untuk anak-anak didik yang dipercayakan kepada Bapak Ibu untuk dididik. Jadi secara khusus bagi anak-anak kita di SMK Negeri 2 Rengaku ini, saya kira sudah bisa dilihat dari teman-teman yang sudah duluan atau senior daripada guru penggerak yang ada di sini. Jadi harapan kita dengan adanya calon guru penggerak yang ada ini mungkin akan lebih efektif di dalam memberikan pengaruh terhadap anak didik yang ada di SMK Negeri 2 Rengaku ini. Memang itulah tadi yang saya katakan tadi, bahwa kegiatan guru penggerak ini memang butuh pengorbanan. Entah itu waktu, tenaga, pikiran, perasaan, itu sangat dibutuhkan. Sehingga dengan itu ya kita harus lebih serius, terlebih kepada ibu berdua yang kebetulan sekarang yang sebagai calon guru penggerak ini memang betul-betul harus mempersiapkan diri dan matang, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada kegiatan ini, bahkan dari tujuan dari kita semua untuk menjadi seorang guru yang berkualitas, profesional, dan itu bisa tercapai apabila kita serius atau kita sabar menghadapi segala tantangan yang ada. Karena dalam kegiatan ini saya pikir tidak mulus-mulus, pasti ada tantangannya, ada hambatannya. Tetapi bagaimana caranya kita bersatu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada atau tantangan-tantangan yang ada, sehingga tujuan daripada kegiatan calon guru penggerak ini betul-betul dapat dicapai begitu. Itu butuh kerjasama, dukungan dari kita semua yang ada di sini. Tidak bisa ibu berdua saja. Salah satu contoh tadi seperti sekarang ini, kalau kita tidak mendukung ibu berdua ini, kita mau jadi apa? Ini salah satu tuntutan yang harus dipenuhi, kan begitu. Jadi saya pikir ke depan ini mungkin saran dari saya kepada kepada ibu berdua, mungkin lebih apalagi kepada teman-teman atau kepada pihak sekolah, supaya bisa betul-betul mendukung atau partisipasinya kita ini dalam hal itu kegiatan seperti ini. Seperti salah satu informasi tadi dari Pak Agus ini, kita seharusnya tidak perlu semua kita ada sebagai keluarga besar dari SMK Negeri 2 Rengaku. Karena kegiatan ini bukan kegiatan aku pribadi atau apa, dan itu tujuannya untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan anak bangsa yang ada di sini. Ketika itu dari depan mungkin dengan caranya kita bagaimana pendekatan kepada Bapak pimpinan, apalagi Bapak Pimpinan sebagai guru penggerak, saya pikir lebih memahami, lebih mengerti, supaya kita betul-betul mendukung kegiatan seperti ini. Ya, untuk lebih jelasnya saya yakin ibu di sini kan sudah paling belajar juga, ini sudah masuk di modul 1.4.
budaya positif ini itu yang perlu ke depan itu dipelajari dan diterapkan sehingga betul-betul ada dampak yang ada di kesempatan kedua belah diharapkan kita. Saya kira tidak ada lagi yang bisa terlalu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi singkatnya semoga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, bahkan dari tujuan kita semua bisa tercapai demi kemajuan baik secara pribadi, guru calon guru penggerak atau kesukaan kedua belah. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Om Swastiastu, Om Santi, Om Santi Santi, Santi Santi Om. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk sambutan atau arahan dari Bapak Romulus kepada kita semua. Semoga ini memberikan kita sekalian motivasi untuk bisa menjadi guru penggerak. Acara kita yang selanjutnya adalah kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Luciana Susanti Bidi SPD bersama Ibu Novianti Janggadewa SPD. Untuk itu, waktu seluas-luasnya saya persilakan kepada Ibu berdua. Saya persilakan. Ada materi dari Ibu Novianti Janggadewa SPD yang juga akan menyampaikan materi terkait dengan diseminasi budaya positif. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya kepada Ibu Novi. Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang sungguh luar biasa memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan CGP hebat saya, oleh Ibu Lucy. Tapi sebelum kita lanjut pada materi, saya minta Bapak Ibu berdiri dulu untuk kita renggangkan otot-otot kita dulu. Ya, saya minta dengan penuh kasih Ibu Rusti untuk memimpin kita ice breaking hari ini. Terserah Ibu Rusti mau obrak-abrik bagaimana, intinya merenggangkan otot-otot dulu. Oke. Apa saja terserah, silakan. Mau bentuk dulu kok apa? Keren-keren buat apa tadi? Ada Ibu. Ya, silakan. Namanya semua ya. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, kakinya pendek, lehernya panjang. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, terima kasih kepada Ibu Rusti yang telah memimpin ice breaking kita. Bagaimana Bapak Ibu, renggang tidak otot-ototnya? Atau masih butuh ice breaking lagi?
Encok ya. Ya, sebelum saya mulai, saya mau kasih kita satu pantun dulu. Tolong kalau saya berpantun dibalas cakep ya. Ya, berlayar ke laut biru, menggapai mimpi di ujung waktu. Bersama kita melangkah maju, menyambut tantangan dan menyala selalu. Dan, oke, ya terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya yang luar biasa hari ini. Saya untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung lanjut pada pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira Bapak Ibu sebelum kita masuk pada materi, yang menjadi kebutuhan dasar kita manusia ini apa kira-kira? Makan minum, ya luar biasa. Kalau istilah kita di Sumbar sini kampung tengah ya. Ya, logika tanpa logistik pada hakikatnya nol kaboa. Selanjutnya, apa lagi? Kebutuhan dasar manusia. Pakaian, kasih sayang, saling menghargai. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Ya, oke, kita lanjut. Ya, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia kita bagi menjadi 5 bagian. Tadi sudah dikatakan kebutuhan bertahan hidup atau survive. Jadi kita kebutuhan dasar manusia yang pertama kebutuhan bertahan hidup seperti yang dikatakan Pak Ande tadi dan rekan-rekan yang lain, makan, minum, pakaian, rasa aman, itu adalah bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira di sini Bapak Ibu siapa yang bisa mendefinisikan atau mungkin memberikan kita contoh konkret tentang kasih sayang dan rasa diterima? Kira-kira. Ya, kita baru habis IHT kemarin ya. Kita baru habis IHT kemarin. Dan yang masih terbayang luar biasa di otaknya saya itu waktu Mama Henny membuat tulisan gambar tentang Teletubbies. Ya, itu di situ maknanya berpelukan. Di sini Bapak Ibu itu kasih sayang dan rasa diterima. Salah satunya itu pelukan. Dan itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Cerita Teletubbies itu bisa kita implementasikan di dalam kelas. Karena kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di sini saya coba mendefinisikannya dalam bentuk konkret. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta kasih dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menemukan anak-anak didik kita, siswa-siswa kita, kadang-kadang dorang suka menyendiri Bapak Ibu. Dorang istilahnya sekarang suka mojok. Bukan karena apa-apa, karena kadang-kadang ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang yang tidak terpenuhi dalam diri mereka. Jadi Bapak Ibu, sungguh luar biasa sekali pendidikan CGP yang kami dapatkan di sini, bahwa dengan kondisi seperti itu kita menjadi guru-guru yang peka. Saya Bapak Ibu pengalaman pribadi ketika lihat anak-anak yang mojok, dalam pikiran saya, oh pasti dia mau WA dan hari ini. Itu sudah. Karena apa? Saya berpikir itu masa akil balik mereka, pasti super mojok WA hari ini. Tidak seperti itu juga Bapak Ibu. Ada rasa kasih sayang yang kurang dalam diri mereka. Ya, itu mungkin salah satu contoh. Contoh-contoh yang lain bisa juga kita alami ketika kita dalam kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Dengan kegiatan hari ini mungkin kita untuk diajar menjadi lebih peka dalam kondisi siswa-siswi kita. Selanjutnya penguasaan. Perasaan tentang penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Saya mungkin ambil beberapa poin saja Bapak Ibu supaya jangan kita makan waktu dan terkesan boring. Ya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini Bapak Ibu luar biasa sekali menteri kita Nadiem Makarim
tentang merdeka belajar, ini itu kebebasan. Kebebasan di sini Bapak Ibu bukan berarti kita miskonsepsi selama ini bebas untuk tidak bikin tugas, bebas untuk kalau pergi di sekarang tidak ada lagi PR, tidak seperti itu ya, supaya kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi yang ada. Nah, ya, perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kekurangan kebutuhan akan kebebasan. Sekali lagi, perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita jumpai anak-anak kita, kadang-kadang merasa dengan ibu kita di rumah tidak punya waktu untuk belajar. Itu bukan itu sebenarnya, hanya cara dia mengungkapkan kebebasan, cara dia mengungkapkan perasaannya dia untuk kebebasan itu seperti itu. Ibu kita tidak ada waktu di rumah. Sesungguhnya bukan seperti itu, tapi kebebasan dia kebanyakan dipaksa. Terutama kita jumpai anak-anak kita yang menumpang, Bapak Ibu. Itu contoh-contoh kecil, mungkin Bapak Ibu lebih banyak menemukan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di sekolah. Selanjutnya, perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan kepada kita kalau anak itu merasa tidak aman, kebebasan, freedom. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita sudah terlihat bosan di dalam kelas, kalau mereka sudah mulai masuk keluar, berarti itu ada perasaan senang mereka itu ada yang terganggu atau tidak terpenuhi. Jadi mulai dengan diseminasi hari ini saya minta dan kita semua sama-sama belajar bagaimana kita belajar untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita. Ini 5 kebutuhan dasar yang kita bahas bersama hari ini. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada 5 posisi kontrol. Tapi karena kalau kita seperti ini kelihatannya kita boring ya, mulai sudah. Kebutuhan kesenangan kita mulai terganggu. Oleh karena itu, saya putarkan video untuk kita pahami bersama tentang 5 posisi kontrol. Ya, dia punya bunyi yang kita butuh, Ibu Lucy. Nah, kayak kakak kalang, nah rambu menyala di hari ini. Oke Bapak Ibu, mungkin kita bisa lihat bersama video tentang 5 posisi kontrol.
dalam kelas. Luar biasa video ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sambil kita snack, kita harus berbahagia ya. Snack masih tersedia, kopi juga masih ada sambil kita menunggu perlistrikan ini. Kita butuh perlistrikan kurang mumpuni. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam institusi adalah proses perjalanan seorang. Ya, oke, terima kasih teknisi kita yang luar biasa, Pak Ande. Terima kasih untuk kolaborasinya yang hebat sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita bisa menikmati video yang ditayangkan. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah
sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, oke baik Bapak Ibu guru yang luar biasa. Kita sudah menonton bersama video tadi. Kalau mau dibilang maunya kita harus bermain peran di sini ya. Jadi perannya harus ganti-ganti supaya orangnya jangan monoton. Main naren terus. Kalau bisa banyak orang. Tapi kita terbatas dengan waktu. Ya, Bapak Ibu. Kira-kira di sini Bapak Ibu yang paling dianjurkan yang kita lakukan itu yang mana tadi? Posisi kontrol yang mana? Ya, posisi kontrol manajer. Dan dari video ini kita bisa berefleksi. Kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang bagaimana? Ya? Ya, luar biasa. Tadi Pak Ande bilang manajer. Diri kita sendiri yang paling tahu siapa kita ya. Diri kita sendiri yang paling tahu. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, 4 posisi kontrol yang pertama semua masing-masing memiliki hal negatifnya. Ya, saya kembali lagi, mungkin yang saya underline, yang saya perlu garis bawahi, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, jangan marah kalau kita punya anak-anak buat lagi, terlambat lagi. Jadi kita bisa berefleksi. Kira-kira kita ada posisi kontrol yang seperti apa? Mungkin dengan kita punya video hari ini, besok yang piket kita bisa berubah. Pilih posisi kontrol yang bagaimana? Ya Bapak Ibu? Ya, kalau anak itu terus yang terlambat, apanya yang masalah di situ? Kita pakai posisi kontrol penghukum. Karena kalau posisi kontrol penghukum hanya saat itu saja dia taat. Selanjutnya besok ulang lagi. Ya. Selanjutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita pembuat menjadi merasa bersalah, di sini mungkin saya pernah melakukan ini dan saya merasa ini menjadi dosa hitam buat saya. Karena menjudge anak, membuat memang kita omong. Tapi itu berhubungan dengan mentalnya dia dan berpengaruh kepada ini akan membuat anak menjadi rasa dendam. Salah sudah saya, gagal sudah saya memang tidak berguna saya. Betul yang Ibu Novi omong, saya tidak berguna. Kalau kita bikin anak
luar biasa. Tapi dengan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, membuat dia menjadi orang yang gagal, merasa dirinya gagal. Selanjutnya menjadi teman. Posisi kontrol menjadi teman yang saya underline tadi Bapak Ibu, bahwa nanti dia akan bergantung hanya sama kita saja. Contoh, kalau hanya sama Pak Gebi dia taat. Kalau Pak Gebi datang dia teratur sama Pak Gebi, atau sama Ibu Rusti saja, atau sama Pak Ande saja. Jadi dia hanya bergantung hanya satu orang itu. Ketika orang lain yang hadapi dia, dia berbeda lagi perilakunya. Jadi ketergantungan kalau posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, ya dia berhubungan dengan data dan konsekuensi. Data dan konsekuensi. Kau ini sudah 5 kali terlambat, kau harus begini. Kau ini sudah 4 kali kau alpa, kau harus begini. Begini, ya, seperti itu. Jadi, posisi kontrol yang sangat dianjurkan adalah kita sebagai manajer. Manajer, bagaimana kita panggil itu anak, dan posisi manajer adalah kesadaran yang lahir dari dia punya diri. Jadi itu motivasi intrinsik. Kau melakukan ini berarti ada nilai apa buat kau? Nilai keyakinan apa sehingga kau melakukan ini? Itu posisi manajer Bapak Ibu. Jadi ketika kita nonton video ini, mungkin sedikit demi sedikit kita berpikir untuk menjadi posisi manajer. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa lihat bersama tabel-tabel yang ada di depan di sini. Ya, kalau kita lihat tulisan Bapak Ibu dengan kondisi yang begini, sekali lagi kesenangan kita itu terganggu ya. Kebutuhan kesenangan kita terganggu, kita menjadi bosan. Jadi tadi kita sudah nonton video, saya kira kebutuhan kesenangan kita sedikit terpenuhi karena dengan kondisi yang sudah cukup lama kita duduk. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pernyataan pembuat orang merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita bisa ganti ini kalimat dengan kalimat yang lebih positif. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memang kau tidak pernah benar apa yang kau buat. Selalu salah dan salah saja. Nah, ini penghukum. Kita sering seperti itu ya, saya terutama. Ayolah, lakukan demi ibu. Kadang atau kita begini, ayo buat sudah demi ibu ya. Kok tidak kasihan ibu ya? Kok tidak kasihan kalau ibu kena marah dari kepala sekolah ya? Buat sudah ya, demi ibu. Pokoknya lakukan ini ya, jangan lambat lagi ya untuk ibu ya. Nah, itu juga salah Bapak Ibu ya, bukan salah, kita keliru karena kita membuat anak itu hanya bergantung dan taat pada saat kita saja, pada saat Ibu Novi saja. Kalau guru-guru lain mulai sudah kembali semula. Ya, selanjutnya, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini yang sedikit mengacu kepada manajer. Tapi posisi pemantau di sini Bapak Ibu, kalau kau buat ini, kau dapat ini. Buat ini, dapat ini. Dia tidak lahir dari dalam dirinya. Kalau posisi pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, Bapak Ibu, kalau contoh kita hadapi anak-anak yang terlambat, kira-kira bagaimana ini masalah? Apakah kau akan terlambat terus? Atau kalau kau terlambat, kerugian apa yang kau akan alami? Nilai apa yang kau pegang ketika kau terlambat? Coba kita bayangkan posisi kita kalau kita bertanya dengan pertanyaan begini. Anak yang tadi baru mandi mungkin dia tetap segar lihat kita. Ya, ini Bapak Ibu menjadi pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ucapkan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, ya, maka di sini Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi posisi manajer ada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu terbayang dalam pikiran kita segitiga itu seperti ini ya, garis dari bawah ke atas begini, saling menyambung. Dari siswa, guru, guru ke siswa. Ya, segitiga restitusi.
Bapak Ibu, segitiga restitusi ini ada 3 bagian untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap gurunya. Ya, pertama, ketika kita melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu, segitiga restitusi, hal pertama yang kita buat yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini mungkin saya langsung pada contoh konkretnya saja, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Contoh kasus di sini, kalau anak-anak itu terlambat. Kalau anak itu terlambat, kita panggil anak itu dan kita tanya kondisinya dia dalam posisi, kenapa kau bisa terlambat hari ini? Dan ketika dia menyatakan dia punya alasan, Ibu, saya terlambat hari ini karena saya lambat bangun, karena saya tidak kasih hidup alarm, saya punya motor rusak dan lain sebagainya. Kita stabilkan dalam keadaan dengan cara kita bilang ini, sama anak, Ibu dulu waktu SMA kayak kau, Ibu terlambat bangun, Ibu tidak kasih hidup alarm, biar mama pukul-pukul pintu, Ibu dan kau itu sama. Jadi ketika kita sudah menstabilkan identitas Bapak Ibu, ada rasa percaya itu anak sama kita. Ketika sudah ada rasa percaya, yakin saya Bapak Ibu, unek-unek apapun pasti dia akan omong. Itulah kondisi, posisi menstabilkan identitas. Artinya kita bangun rasa percaya itu anak dulu sama kita. Oke, selanjutnya validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ada yang di sini ya. Sekarang saya masih pada kasus tadi anak-anak terlambat. Kita mulai validasi kebutuhan. Nah, contohnya dalam kehidupan kita hari-hari saja, ini mungkin agak abstrak. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini mungkin agak jauh yang dalam kehidupan hari kita biasa-biasa. Ketika kita sudah menstabilkan tadi identitas, kita validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini masih pada kasus anak yang salah Bapak Ibu. Kita kembali lagi bertanya, kira-kira ketika kau terlambat itu alasannya apa? Terus kalau sudah dia menyatakan alasan, kita menguatkan. Contoh dia bilang begini, Ibu, tidak ada yang kasih bangun pagi sama saya. Nah, sekarang kita validasinya dengan cara, kira-kira di rumah itu siapa-siapa saja yang ada? Ada bapak, mama, begini-begini. Siapa yang biasa kasih bangun kau pagi? Mama, Ibu. Kita tulis di situ mama. Terus selain mama siapa lagi? Ada kakak. Kakak Ibu dia sudah kuliah, jadi kadang dia yang bangun, kadang dia bangun cedu, kadang dia bangun lambat, tapi yang paling sering sudah mama. Jadi kita validasi sudah sama dia. Oke, kalau begitu mama adalah satu-satunya orang yang bisa membangunkan kau di pagi hari. Jadi kalau begitu dari malam itu kau kasih ingat memang sudah sama mama ya, supaya mama itu bisa kasih bangun kau di pagi hari. Jangan kau terlambat lagi. Bisa kan buat begitu toh? Nanti ibu bisa hubungi kau mama ya. Kita sebagai guru BK biasa wali kelas kita punya orang tua punya nomor. Nanti ibu hubungi kau punya mama. Itu tadi Bapak Ibu sampai dia omong dia punya mama, dia punya kakak dan lain sebagainya. Itu karena sudah ada rasa percaya dia sama kita. Karena sudah ada rasa percaya. Kalau anak-anak yang masih tertutup, kita tanya dia akan diam saja. Itu tadi fungsinya kita menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi kebutuhan. Dan yang ketiga restitusi menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi, kita menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau kau terlambat sayang, hal apa yang kau merasa dirugikan kalau kau terlambat? Dia pasti akan jawab, Ibu tadi saya nih tidak ikut pelajaran. Ibu tadi saya merasa ini padahalnya asik yang Pak Lukas punya ini apa ada gambar-gambar, tapi karena saya terlambat saya terdapat kayak itu Ibu. Bahkan saya duduk di luar. Dia mulai sadar sudah tahu. Jadi ketika dia sudah sadar, di situ kita bilang, ya di sini sayang, kau harus mulai bangun pagi. Di situ kau mulai bertumbuh menjadi orang yang
lebih bertanggung jawab. Ketika dia begitu, ketika kau sudah lebih bertanggung jawab, kau akan lebih menghormati dirimu sendiri, kau akan menghormati bapak ibu guru, kau akan menghormati orang tuamu. Caranya apa? Ketika kau datang lebih seduh, kau masuk keluar di dalam kelas, atau kau masuk terlambat di dalam kelas, itu kau sudah tidak menghormati. Dia akan dengan sendirinya kesadarannya akan tumbuh dari dalam dirinya ketika dia sudah menanyakan, kita sudah dalam posisi menanyakan keyakinan tadi Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai di sini, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Lucy sebelumnya, ada kesepakatan kelas. Di dalam kesepakatan kelas di situ sudah pasti ada nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal di situ ada mandiri, ada tanggung jawab, rasa menghormati. Ya, salah 3-nya seperti itu, salah 4, salah 5-nya banyak yang Bapak Ibu sudah pahami sendiri nilai universal. Jadi minimal 1-2 hal dia bisa jawab. Ibu, saya tidak tanggung jawab dengan diri saya sendiri. Dia sudah menyadari itu dan kesadaran itu lahir dari dalam dirinya. Dan ketika sudah seperti itu Bapak Ibu, hemat saya, dia tidak akan ulang lagi terlambat. Kalaupun dia terlambat, dia akan mengurangi tingkat keterlambatan. Ya, itu tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saya punya materi sampai di sini saja. Kita masuk pada refleksi hari ini Bapak Ibu. Refleksi cukup panjang materi yang saya dan Ibu Lucy sampaikan tadi. Bapak Ibu, kira-kira dari semua materi kita, dari kalau tidak salah ada 6 bagian, kira-kira materi mana yang paling berkesan buat Bapak Ibu? Dan materi mana yang perlu untuk kita perdalam lagi, kita punya pemahaman begitu, dan perlu kita implementasikan lebih jauh kepada anak didik kita di sekolah. Ya, kesempatan saya berikan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Ande, barang Bapak Ibu guru yang lain, Adik Bude, Pak Serki, Pak Lukas, Pak Iman, Bu Rusti, Ibu Erlin, silakan. Ini waktunya kita. Oke. Terima kasih Ibu Novi dan Ibu Lucy yang sudah menyampaikan banyak hal baru, terutama bagi saya yang baru belajar hari ini, merupakan ilmu yang baru dan pantaslah untuk kita tiru dan kita terapkan. Yang dari 6 materi yang paling berkesan tadi itu pada posisi manajer, pada kontrol manajer, kemudian segitiga restitusi. Ini 2 hal yang sangat berkesan dan mungkin perlu untuk kita coba gitu. Ya, kalau memang selama ini apa yang kita lakukan memang jauh berbeda, ini sangat-sangat bagus dan membangun pribadi anak atau peserta didik. Mungkin itu 2 hal yang sangat berkesan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, kita apresiasi untuk Pak Ande yang sudah menyampaikan refleksinya tentang segitiga restitusi dan bagaimana menjadi posisi kontrol manager. Terima kasih Pak Ande. Mungkin siapa lagi? Oh ya, Pak Gebi, silakan untuk menyampaikan refleksi terakhir untuk kita. Baik, terima kasih untuk materi kita pada hari ini, sangat menarik untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah ini. Yang mungkin sebelum kita memperoleh materi ini ada banyak hal mungkin yang kita keliru pada saat membimbing atau membina peserta didik kita. Namun dengan adanya materi hari ini merubah pola pikir kita, bagaimana seharusnya kita boleh menjadi guru yang betul-betul memahami karakter peserta didik yang sebenarnya. Dan juga kita sebagai guru sungguh-sungguh menyadari tugas kita itu adalah tugas yang sangat mulia. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Lucy tadi, bahwa guru itu
pada hakikatnya adalah menghamba kepada murid. Kami sangat mengapresiasi untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Mungkin ini yang menjadi refleksi saya dan terkait dengan materi pada hari ini sangat luar biasa, dan kami juga sangat berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Apresiasi yang luar biasa kepada Pak Gedi. Mungkin terakhir yang kami tuakan, Mama Hedi mungkin menyampaikan refleksinya sedikit untuk kita. Ya, apa yang mungkin Mama bisa bagikan, dapatkan hari ini dari dari pemaparan kami berdua di sini. Terima kasih. Sepatah dua kata dari Mama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bersyukur bahwa walaupun saya sudah dikatakan sudah berapa tahun untuk mengajar, tapi dengan adanya guru penggerak ini bisa membuka wawasan lagi buat saya, amat terlebih bagi Bapak Ibu guru yang lain, bahwa ternyata kita membuka wawasan lagi yang baru, yang mana mungkin ada hal sebenarnya yang apa yang sudah disampaikan tadi itu sudah kita lakukan sebenarnya itu dalam saat kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Tetapi kadang kita tidak tertata dengan baik yang apa yang kita sudah lakukan. Contoh, kalau kita sudah melakukan untuk memberikan kontrol bagi siswa umpamanya, itu semua kita sudah lakukan. Contoh, kenapa kamu terlambat, masalah apa, itu semua kita sudah lakukan. Tapi kita tidak pernah membuat suatu video yang bagus untuk kita upload atau apa. Kita sudah laksanakan. Dari zamannya saya masih honor juga saya sudah lakukan itu. Hanya kita tidak membuat ini suatu rekapan yang bagus, tertata bagus. Tapi dengan adanya guru penggerak ini, ternyata dengan ada media sosial ini kita bisa untuk berbuat lebih terbaik lagi. Dengan ada media, ada video, kita buat video, tapi semuanya kita sudah buat sebenarnya. Karena kalau saya menyimak semua materi yang ada, yang saya ikut itu, semua guru kita sudah lakukan. Hanya itu kita tidak buat dengan kita buat ini dokumentasi dengan baik, video dengan baik, sudah semua. Ini kan hanya mereka mengulang lagi kembali apa yang sudah dibuat dari kurikulum yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih yang luar biasa kepada Mama. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini sudah ada PMM. Apa yang kita buat, hal-hal positif apa, kalau bisa kita dokumentasikan dan kita berbagi bersama guru-guru, bukan hanya di SMK 2 saja, tapi di luar SMK 2, di semua penjuru dunia di Indonesia ini. Ya, Bapak Ibu, satu sebelum saya menutup kegiatan, saya menutup pemaparan saya, satu saja. Sungguh luar biasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita di sini beragama Nasrani semua. Yang saya yakini dalam iman Nasrani saya tentang anak yang hilang itu, Bapak Ibu, anak yang hilang. Jadi posisi kontrol ini, posisi restitusi ini, Bapak Ibu, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin kita bisa kembali merenung pada cerita di Injil tentang anak yang hilang itu, dia pulang dan kembali. Itulah posisi restitusi. Luar biasa ya, Ki Hajar Dewantara bisa mengaitkan itu, sudah ada di dalam Injil yang kita yakini. Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa hari ini. Baik,
Saya minta kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk pengajar kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada dua pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Saya selaku MC pada kesempatan ini sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama adalah diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah merupakan suatu upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai, norma dan kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan pribadi peserta didik. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, guru harus memahami kebutuhan dasar setiap murid, karena setiap murid memiliki cara pandang yang berbeda dan perilakunya memiliki tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, kadang muncul perilaku bermasalah seperti indisipliner. Jadi Bapak Ibu, dengan itu materi hari ini sangat menarik. Kita dapat menerapkan 5 posisi kontrol yang disarankan adalah posisi kontrol manajer dan memperlakukan dengan tambah lagi dengan segitiga restitusi. Mungkin itu yang menjadi kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya saya sebagai MC mundur diri dari tempat ini. Terima kasih untuk kita sekalian. Selamat sore, salam untuk kita semua.